Selamat Hari Literasi Nasional 2024. Dalam rangka Hari Literasi Nasional ini, kami akan menceritakan sebuah dongeng berjudul Pipit Coklat yang Malas. Pengarang dari cerita Pipit Coklat yang Malas adalah Rua Zainal Fanani dari Ogi Studio. Pada sebuah cabang pohon yang tinggi, hiduplah sepasang burung pipit. Ibu pipit baru saja mengerami dan menetaskan 2 butir telur. Kedua anak pipit itu diberi nama si putih dan si coklat. Syukurlah anak-anak kita sehat dan lucu-lucu. Aku akan melindungi, mencarikan makan, dan melatih mereka terbang. Kedua anak pipit tumbuh besar dengan cepat. Tetapi sifat si putih dan si coklat sangat berbeda. Si putih rajin berlatih terbang dan selalu mematuhi perintah bapak dan ibunya. Sedangkan si coklat, ia sangat malas belajar terbang dan lebih suka bermanja-manja. Buat apa berlatih terbang? Toh ayah dan ibuku sudah mencarikanku makan. Lebih baik aku malas-malasan saja. Ibu pipit selalu terlihat sedih melihat kelakuan si coklat yang sangat malas dan manja. Anakku, kau harus giat berlatih terbang agar nanti dapat mencari makan dan menjaga keselamatanmu sendiri. Berlatih terbang hanya membuat sayapku pegal-pegal. Bapak pipit pun sering jengkel melihat ulah si coklat. Kerjamu tuh hanya tidur saja, tidak mau diajak berlatih terbang. Kalau kau malas, kau pasti tidak disukai oleh teman-temanmu. Si coklat tidak menghiraukan kata-kata bapak. Ia malah pura-pura tidur lagi. Bapak pipit sangat kecewa melihat kenakalan si coklat. Untunglah si putih ini sering menghibur hati bapak dan ibunya dengan perilakunya yang manis. Selain rajin, si putih juga riang dan penuh semangat. Ibu, aku ingin menjadi burung yang cekatan dan pandai mencari makan sendiri. Bagus sekali, Nak. Berlatihlah besok dengan Bapak. Oke, besok kita berangkat pagi-pagi ya. Pagi-pagi sekali, si putih dan bapak pipit sudah mengepakkan sayapnya keluar dari sarang. Mereka menikmati udara pagi yang sejuk dan juga bersih. Meskipun sebentar-sebentar harus istirahat, si putih sudah pandai terbang. Kalau kamu lelah, istirahatlah dulu. Tak apa, Pak. Meskipun lelah, tapi aku senang kok. Setelah terbang beberapa lama, mereka sampai di atas sebuah lembah yang indah. Di tengah lembah itu mengalir air terjun yang bening. Si putih mendekati air terjun dan sangat terkagum-kagum. Wah, alangkah indahnya pemandangan di sini. Kalau aku tidak bisa terbang, pasti aku tidak akan pernah melihatnya. Ia menyesal saudaranya tidak bisa ikut menikmati pemandangan indah yang dilihatnya. Tiba-tiba si putih merasa lapar. Sejak pagi ia dan bapak belum makan. Bapak, aku ingin belajar mencari makan sendiri. Tolong ajari aku ya, Pak. Oke, ayo ikuti bapak. Ia kemudian terbang meluncur ke bawah. Bapak pipit hinggap di sebuah tangkai padi, lalu ia mematuk seekor ulat dengan paruhnya. Ulat ini sangat merugikan petani, tetapi merupakan makanan yang lezat sekali bagi kita. Jadi, tangkaplah nak. Si putih mencoba meniru bapak. Ia hinggap di tangkai padi dan mencari ulat yang ada di situ. Tapi ia kebingungan. Aduh, yang mana ya ulatnya? Semuanya berwarna hijau. Tiba-tiba ia melihat benda yang bergerak. Mudah-mudahan ini ulatnya. Sekali patuk, ulat itu dapat ditangkapnya. Si putih sangat senang karena sekarang ia sudah bisa mencari makan sendiri. Sementara itu di sarangnya, ibu pipit sudah bersiap-siap untuk terbang mencari makan. Ia bermaksud mengajak si coklat pergi bersamanya. Namun ternyata si coklat belum bangun dari tidurnya. Bangun, Coklat. Ayo berlatih terbang bersama Ibu. Nanti Ibu ajari cara mencari makan. Ibu terbang saja sendiri. Aku masih ngantuk. Si coklat kembali merebahkan tubuhnya. Ia bermaksud untuk tidur lagi. Terbayang di benaknya, bapak, ibu, dan saudaranya akan pulang membawa makanan yang lezat. Tanpa mengeluarkan tenaga, perutnya pun akan kenyang. Putus sekali si putih. Ngapain susah payah mencari makan? Coba dia menyontohku. Hidupnya pasti akan enak. Tanpa disadari oleh si coklat, di atas ranting ada seekor ular yang sedang mengintainya.
Perlahan-lahan, ular yang kelaparan itu mendekatinya. Matanya merah, mulutnya menganga, dan lidahnya menjulur. Burung pipit kecil ini pasti lezat untuk santapanku. Si coklat sangat terkejut melihat ular yang sudah siap memangsanya. Tolong! 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 Si coklat ketakutan dan menangis sekeras-kerasnya. Ia tidak dapat menyelamatkan diri karena ia belum bisa terbang. Tiba-tiba ular itu bergerak hendak mematuknya. Si coklat melompat sekuat tenaga. Karena belum bisa terbang, tubuhnya pun meluncur ke bawah. Kalau aku membentur tanah, pasti aku akan mati. Untung pada saat itu, Bapak Pipit, Ibu Pipit, dan si Putih datang. Astaga, anak kita jatuh. Kita harus menolongnya. Bapak dan Ibu Pipit terbang melesat mendekati si coklat yang sedang meluncur ke bawah dengan sangat cepat. Syukur tubuh si coklat berhasil ditangkap dan diselamatkan. Burung kecil yang nakal itu langsung memeluk bapak dan ibunya. Si coklat menangis terseduh-seduh. Hampir saja aku celaka. Berlatih terbang memang lelah, tapi menyenangkan. Banyak pemandangan indah yang bisa kita lihat. Lagi pula, kita bangga bisa mencari makan sendiri. Kalau kau mau belajar mulai sekarang, kau pasti bisa sepintar si Putih saudaramu. Si coklat menunduk malu. Ia bertekad dalam hati akan mengubah sifat buruknya. Ia tidak akan malas dan manja lagi. Demikian dongeng Pipit Coklat yang Malas. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah malas melakukan sesuatu yang baru. Siapa tahu sesuatu yang baru ini bermanfaat untuk kita. Sampai jumpa Sobat Hebat. Ibu terbang saja sendiri. Aku masih ngantuk gitu ya. Terlalu halus. Lah kepiye? Kurang rasopan. Jadi Ketika ada guyungan kayak ngece ya loh. Kamu kayak meledek si Putih itu loh. sekali. Coba saja si Putih menyontohku. Kalau aku membentur tanah atau Naik turun. Mendawai. mendawai. Nak, kau harus giat berlatih terbang agar dapat mencari makan. Kan? Satu lagi tapi lebih. Terbang bersama ibu. Nanti ibu ajari cara mencari makan. Bisa sepintar si Putih saudaramu. Kalau mau Bapak, aku ingin belajar. Tolong ajari aku ya, Pak. 3. Aduh, yang mana ya obatnya? Wah, anak-anak kita sehat dan lucu-lucu. Aku akan melindungi, mencari. Orang tapi gimana copot saja. Tumbuh besar dengan cepat, tetapi latih terbang dan selalu mematuhi perintah bapak dan ibunya. Oke, bapak dan ibu Pipit suka ya. 1, 2, 3. Demikian dongeng Pipit Coklat. Semangat Bu Yekti. Semangat bapak. Halo ya. Bentuk. Iya. Coba Bu. Mantap, bungkus. 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 Terima kasih Pak Ramli. Terima kasih Pak Ramli. Mantap, terima kasih.